Itu tenggelam lah orangnya. Jadi nggak bisa kita nyeberangin begitu aja. Kuda-kuda nggak bisa. Ini parit nih dibuat ini. Parit yang tembusnya ke laut gitu. Ini di sini laut, ya kan? Di sini kapal-kapal mau masuk. Ini sisi lemahnya nih di sini nih, sisi lemahnya nih. Ini terutama ini nih, the Golden Horn, sisi lemahnya. Tapi di sini ada rantai, nggak bisa kapal masuk sini. Nah ini kan, the pro point gitu. Ini strategi aja sih sebenarnya, biar kita tahu. Nah ininya di sini nih. Ini yang nggak bisa terjangkau oleh panah. Coba, saya mau tanya nih. Kalau seandainya ini bentengnya, ya, gini deh. Ini waktu itu sekali tembak, ya, sekali tembak, panasnya luar biasa. Jadi satu hari itu paling banyak 2 kali tembakan. Jadi dia 6 jam baru dingin. Kalau belum 6 jam, ditembakkan lagi, pecah. Piang, begitu pecah, serpihan tadi, serpihan besi-besinya itu mengenain pasukan, dan banyak pada saat itu yang kena gitu. Dan akhirnya memang mereka hampir frustasi gitu kan. Udahlah, jangan pakai senjata itu lagi. Nggak mempan. Kenapa? Satu tembakan dieng, jebol. Tapi apa? Dibangun lagi. Karena kan nunggu 6 jam baru nembak lagi kan. Tapi dibangun lagi. Dalam waktu 6 jam udah rapi lagi. Iya. Tembak lagi. Rapi lagi, gitu aja. aman lagi. Rapi aman ya kan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Waktu itu banyak ide-ide lah yang muncul. Salah satunya itu udah kita gali aja terowongan gitu. Nah, ternyata Al-Fatih sudah baca sejarah. Pasukan-pasukan sebelumnya itu udah banyak yang menggali terowongan, gagal total. Kenapa gagal total? Mereka sudah membuat radar nih. Ini kan ada air. Nah, di sini nih buat radar nih di sebelah benteng ini. Radarnya apa? Jarak-jarak misalkan 6 meter taruh ember. Ember isi air. Jadi kalau seandainya ada yang orang ngebor membuat lubang di bawah itu bergetar. Nah, nanti begitu bergetar dilobangin sama orang itu, masukkan minyak. Baru masukkan api. Terbakarlah itu yang di lorong itu semuanya. Gitu dia. Makanya nggak akan pernah, ini susah menjebolnya. Dan ini pun kayak gitu, udah frustasi. Bahkan penasehatnya Al-Fatih bilang yang paling tua ini. Dan yang tua ini memang dia udah ini juga. Ini anak muda tapi kok ngoyo banget gitu kan. Dia udah nyerah. Tapi ternyata karena dia udah disogok sama orang kerajaan Romawi ya, disogok, makanya dia sudah melemah. Udahlah, pulang aja lah. Nggak ada benernya kita ini. Lihatlah pasukanmu itu udah berapa yang mati gara-gara senjatamu yang nggak beres itu. Udah, kita pulang aja lah, gitu. Kita damai aja sama mereka, gitu. Waktu itu dikumpulkan Al-Fatih. Sebelum Al-Fatih ngomong, ternyata ada mu'alaf yang sebel banget sama Bizantium. Gebrak meja, jangan dengarkan dia, gitu. Jangan dengarkan dia. Dia udah disogok katanya, dia tahu kan, karena mu'alaf dia. Pernah di sana juga, dia sudah disogok. Jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia. Kita harus tetap meruntuhkan benteng itu. Dan akhirnya disepakatin kita nggak melalui jalur darat. Ya, ayo jalur laut. Nah, jalur laut itu bermasalah karena apa? Bantuan dari barat itu bertubi-tubi datangnya, sehingga mereka kelabakan. Dan mereka pun bilang, udahlah kita nyerah aja gitu. Nyerah aja. Akhirnya ada insiden pergantian nahkoda, pergantian panglima perang angkatan lautnya. Dan itu adalah angkatan laut terbaik dan angkatan laut pertama umat Islam. Sebelumnya nggak ada, tapi Barat, Eropa sudah punya seperti itu. Ya, diganti. Nah, saat itu mentok kan, ada 70 kapal. Itu baru kapalnya nggak panjang-panjang sih, nggak kecil-kecil aja gitu, yang untuk paling banyak 10 orang gitu, 5-10 orang pasukan. Berarti kan kalau ada 70, 700-an pasukan gitu kan. Jadi nggak bisa nyebrang sini, percuma gitu. Jadi bagaimana dia berpikir, kalau kita bisa lewat kemari, ya, lewat kemari,
kita pasti akan menjempol inilah jebolnya dari sini gitu. Kita akan bisa menjebol ini. Tapi bagaimana? Kita angkat katanya. Ini udah apa ya? Udah terakhir lah, udah stres gitu semuanya, udah bingung gitu. Nggak ada lagi cara lain. Udah kita pindahkan kapal-kapal kita. Kemudian para panglima dan para pemimpin pasukan bilang, Al-Fatih, apa nggak salah? Itu kan gunung. Jadi ternyata gunung, bukan datar gitu. Gunung begini ya. Dia bilang, apakah nggak pantas kita untuk mencoba? Ini ada kata-katanya nih yang luar biasa. Saya agak lupa. Bentar ya. Ini temboknya ini. Tengok berapa meter tuh. Tebal ya kan? Nah ini ceritanya tadi. Nah nih. Nah inilah ini. Ini juga ini. Dia terinspirasi dari Zulkarnain ya. Zulkarnain pasukannya sedikit ya. Tapi dia bisa menguasai daratan India gitu. Makanya dia bilang, masa kita kalah sama Zulkarnain gitu. Yang penakluk India serta menaklukkan separuh Asia yang begitu besar dan luas, tidak lebih besar jumlah pasukannya ketimbang pasukan kita. Maka jika pasukannya tidak mampu menguasai bumi yang luas itu, apakah pasukan kita mampu menguasai bumi yang luas itu? Apakah pasukan kita tidak mampu melangkahi seonggok tanah di balik batu-batu yang tertumpuk itu? Gitu. Dia bilang kalau kita ini ada kutipan yang bagus sih, quote yang bagus. Nah ini nih, dia bilang kalau kita belum mencoba, apakah kita mungkin tahu kita akan gagal atau berhasil? Gitu. Kalaupun kita mencoba kemudian gagal, ketahuilah bahwa gagal itu sebenarnya bukanlah akhir daripada segalanya gitu. Jadi jangan takut gagal kita. Apalagi sebelum mencoba, nggak usah coba lah, nggak mungkin kita bisa. Nggak, coba dulu. Dan bahkan dia bilang sampai kita ya hilang nyawa kita dari badan kita, barulah kita gagal. Kalau itu kita coba terus, selama nyawa kita masih di dalam kandung badan, kita berarti belum gagal, katanya seperti itu. Dan akhirnya nih 70 kapal dikerjain dalam satu malam, dipindahkan lewat gunung ini nih. Didorong lah ya kan. Didorong, nggak tahu lah teorinya, tapi biasanya pakai kasih roda ya. Kasih roda, bawahnya kasih roda, pakai kayu-kayu baru didorong orang itu. Gitu. Tapi susah, gunung. Ya batu-batu gitu. Nih. Memindahkan 70 kapal ke Golden Horn melalui darat dalam waktu 1 malam. Nah ini yang peristiwa yang luar biasa juga. Ide brilian dan strateginya Al-Fatih. Karena udah nggak bisa lagi gitu. Dan pojok ini yang belum pernah disentuh oleh orang. Kalau yang lain ini udah pernah dicoba, nggak pernah berhasil. Cuman inilah titik kelemahannya setelah dipelajarin seperti itu. Nah itu dia, kayak gitu ya gambarannya lah. Nah ini gambar-gambarnya, inspirasi itulah ini. Dan akhirnya memang jebol ya, luar biasa kan pasukannya. Jadi meriamnya langsung begitu jebol. Jadi begini, tadi kita kembali ke ini ya. Nah, kembali ke sini. Mereka kan konsentrasi di sini nih. Kena meriam, di sini nih, di sini. Kena meriam, dibetulin, kena meriam, dibetulin. Tiba-tiba kebobolan di sini. Kebobolan di sini ya. Kebobolannya di sini. Jadi akhirnya mereka konsentrasinya kemari. Kemari. Begitu mereka kemari, di sini habislah gitu. Karena masuk kan. Jadi nggak sempat mereka memperbaikin gitu. Karena udah jebol di sini. Akhirnya apa? Mereka kewalahan dan tidak bisa lagi diperbaikin. Seperti itu. Nah, membangun menara untuk memanjat benteng Konstantinopel dan menggali terowongan bawah tanah. Penduduk kota berkumpul di gereja dan berdoa dengan rasa putus asa. Hagia Sophia tahu? Jadi ini sebenarnya ini rahasia. Pada saat
Al-Fatih mau menaklukkan, ya, rahasia menangnya Al-Fatih ini. Pada saat Al-Fatih mau menaklukkan Konstantinopel ini, dia udah peringatkan lah, menyerah, dan menyerahnya itu akan kami bebaskan. Gereja kalian akan, rumah-rumah ibadah akan tetap jadi rumah ibadah. Kalian saya bebaskan untuk berusaha apapun di sini, tapi kalian bayar pajak, intinya itu. Tapi mereka nggak mau, dan akhirnya memang mati. Dan Konstantinopel itu ditaklukkan dengan perang. Jadi kalau dengan perang, rumah ibadah itu mau diubah jadi masjid boleh, hukumnya seperti itu. Tapi kalau damai, menyerahnya damai, itu rumah ibadah nggak boleh jadikan masjid, sebagaimana Umar pada saat itu masuk ke Al-Quds, ya. Waktu itu yang dikuasain oleh orang Kristen tidak diubah gitu. Nah, ada gereja yang tidak diubah lah, dan Umar tidak mau sholat di situ gitu, seperti itu. Karena kalau dia sholat di situ, secara otomatis itu akan jadi masjid, seperti itu. Nah, karena beda, dan waktu itu tapi nggak mengambil gonimah, ya. Ini udah cerita hebatnya, dan nanti kita akan lihat apa sih kehebatannya yang lain gitu, ya. Nah, ini kemenangannya. Udahlah. Nah, ini Hagia Sophia, ya. Nah, ini. Jadi dibolehkan. Makanya kalau kemarin orang banyak kontroversi, kenapa kok Hagia Sophia diubah lagi menjadi masjid lagi gitu kan? Itu kan nggak boleh gitu. Ternyata dia ditaklukkan dengan perang gitu, bukan dengan damai. Berarti boleh. Dan gereja menjadi masjid. Kemudian pada zaman Kemal Atatürk itu diubah menjadi museum. Kemudian zaman Erdogan diubah lagi menjadi masjid lagi, seperti itu, ya. Dan yang jadi pada saat masuknya ke gereja yang terbesar ini, Hagia Sophia, dan itu direhab, salib-salib ditutup, gambar-gambarnya semuanya. Itu kan dari hari waktu menangnya itu pada saat Jumat pertama kali, Aks Samsudin yang menjadi khatibnya gitu di situ. Dan yang hebatnya lagi, itu bukan ada pemerasan di situ. Jadi Al-Fatih biar kota itu tetap hidup, punya ekonomi, membangun pusat bisnis di sebelah Hagia Sophia ini. Sekarang masih ada itu, membangun pusat bisnis. Nah, dengan pusat bisnis inilah supermarket, ya, jualan-jualan, umat Islam bisa dihidupin di situ. Dan akhirnya memang karena itu kota indah sekali, kota itu paling aman, ya, di Eropa paling aman gitu. Karena tadi bentengnya itu yang luar biasa. Sekarang masih ada juga bentengnya. Jadi motivasi kita adalah setelah materi ini menjadi guru hebat dan menciptakan murid-murid hebat. Ciri-ciri guru hebat adalah kita nanti jalan-jalan ke Turki. Enak nggak jalan-jalan? Ustaz Amasa sudah pernah, Ustaz, ya? Umrah plus Turki udah pernah, Ustaz, ya? Belum. Insya Allah Ustaz Amasa umrah lagi. Kita semuanya nanti umrah dan jalan-jalan ke Turki. Dan di situ ada satu pintu, ya, di mana pertama kali Al-Fatih masuk dari situ. Tapi memang kalau kita mau banyak ilmunya ini, saya belajar juga dari Ustadz Felix Xiao, ya. Ustadz Felix Xiao itu dia ke sana dan dia kaji. Bahkan orang Turki sendiri nggak tahu, dia lebih tahu gitu. Dia belajar, dia kaji. Iya, dia kaji itu. Dia eksperimennya di sana gitu. Ustadz Felix Xiao. Nanti di YouTube ada juga itu tentang ini. Saya pikir itulah, ya. Tapi yang jelas, nah ini nih Turki. Nah, ya, kita endingnya, motivasinya kita mau jalan-jalan ke sana nih, gitu, ya. Jalan-jalan ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Sambil kita umroh, ya kan. Ya, biar kita dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala umroh, ya kita banyak doa. Doanya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika laka labbaik. Ya, Ustaz, ya, sawan saya. Dan itu kita lakukan tadi. Kalau coachnya Al-Fatih Aks Samsudin bilang pagi dan petang, ya minimal kita pagi dan petang juga baca talbiyah gitu. Karena umroh haji itu bukan persoalan mampu tidak mampu sebenarnya. Kenapa? Itu persoalan keyakinan dan persoalan panggilan.
Kenapa keyakinan? Karena dia adalah rukun Islam. Ya. Rukun Islam, masih ingat kan? Rukun Islam yang 5 perkara itu, yang terakhir adalah haji kan. Kita kan selalu haji bagi yang mampu kan. Tapi sebenarnya kalau dalam ilmu keyakinan, haji itu pasti umat Islam semuanya mampu. Umroh itu sebelum haji, kalau dalam hadis itu kan suruh belajar umroh gitu kan. Ini nanti Ustadz Amansa juga yang panen ini. Panen. Kalau satu sekolah SD semuanya mau umroh kan, panen Ustadz Amansa ya Ustadz ya. Tinggal closing aja gitu kan. Ustadz Amansa gratis, 10 gratis 1 ya. Ya. Kenapa? Oh gitu, nggak bisa sekali berangkat. Pas liburan Ustaz, liburan. Orang tua juga kita ajarkan ilmu ini. Kita bilang kita mau jalan-jalan ke Turki seperti itu kan, kita mau jadiin murid-murid kita murid